Semangat pagi Bapak Ibu di seluruh Indonesia. Semangat pagi Bapak Ibu di Indonesia bagian Barat, Indonesia bagian Tengah, dan Indonesia bagian Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat berjumpa kembali di acara Seminar Nasional IHAP Global Indonesia. Dan ini adalah kursus nasional Internet of Things yang terbesar di Indonesia saat ini. Dan seminar kali ini adalah seminar terakhir di bulan Desember 2021 sekaligus seminar nasional IHAP Global Indonesia terakhir di tahun 2021. Dan seminar ini diadakan oleh Cerdas Digital Foundation. Selamat datang di masa depan dunia dan masa depan Indonesia. Apakah Anda tertarik untuk memiliki jaringan nirkabel terbesar di dunia? Tentu saja Anda tertarik, siapa yang tidak? Dan ini dimungkinkan dengan membangun jaringan Internet of Things atau IoT. Apa itu IoT? IoT atau Internet of Things adalah internet ya barang-barang. Ini adalah jaringan internet yang menghubungkan barang-barang seperti pelacak hewan peliharaan, pelacak kendaraan, juga untuk pelacak berbagai armada, serta untuk sensor-sensor di industri, maupun juga untuk mengendalikan berbagai perangkat dari jarak jauh. Internet of Things dapat digunakan untuk pertanian yang cerdas, untuk smart retail atau perbelanjaan yang cerdas, untuk smart home atau perumahan yang cerdas, smart city atau perkotaan yang cerdas, juga bisa untuk dihubungkan dengan berbagai barang-barang yang diberi sensor, contohnya untuk sensor kebocoran atau sensor aliran air, sensor magnetik atau sensor listrik, sensor cahaya, sensor gerakan, sensor posisi, sensor suhu, sensor kelembapan, sensor akustik atau sensor suara dan vibrasi, juga sensor gas. Untuk perumahan yang cerdas atau smart home, Internet of Things bisa digunakan untuk mengendalikan barang-barang di rumah Anda dari jarak jauh, contohnya untuk mengaktifkan dan menghidupkan lampu atau TV dari jarak jauh, juga untuk memasang kamera yang cerdas yang ketika mendeteksi risiko bahaya kebakaran bisa langsung menghidupkan pemadam kebakaran dan bisa menghindarkan rumah Anda dari bahaya kebakaran, sehingga bisa menghindari kerugian dan juga menyelamatkan banyak nyawa. Dan juga untuk perbelanjaan yang cerdas atau smart shopping, Internet of Things bisa digunakan dengan melekatkan sensor pada barang-barang yang dijual, sehingga customer atau pelanggan yang berbelanja tinggal memilih barang-barang, dan ini bisa mempercepat, tidak perlu antrian di kasir, ya, sehingga barang-barang yang dipilih oleh customer dimasukkan ke ranjang belanja, langsung bisa dideteksi oleh sensor yang cerdas yang dikirimkan dengan sinyal Internet of Things ke server, sehingga bisa langsung mendeteksi dan menghitung jumlah barang yang dibelanjakan, yang dibeli, dan bisa langsung untuk mendebet e-wallet para pelanggan. Kemudian untuk manajemen perkotaan yang cerdas, Internet of Things bisa digunakan untuk smart manufacturing atau monitoring pabrik-pabrik dan industri secara cerdas. Kemudian bisa untuk smart government atau pemerintahan yang cerdas, untuk smart digital citizen, yaitu sistem kependudukan yang cerdas, bisa untuk smart health atau manajemen rumah sakit yang cerdas atau pelayanan kesehatan masyarakat yang cerdas, dan juga bisa untuk dipasang pada smart buildings untuk manajemen gedung-gedung yang cerdas, dan juga bisa untuk sistem manajemen lalu lintas yang cerdas. Contohnya bisa memasang kamera yang cerdas, dan kamera CCTV di jalan raya ini bisa mendeteksi peristiwa khusus seperti misalnya terjadi kecelakaan, maka kamera cerdas ini bisa langsung mengirimkan sinyal untuk mengirimkan ambulans dan juga mengirimkan laporan ke kepolisian. Juga bisa mendeteksi jika terjadi pelanggaran batas kecepatan maksimum oleh kendaraan yang lewat, dan bisa langsung mengirimkan peringatan kepada pengemudi untuk menurunkan kecepatan, dan juga mengirimkan laporan ke database kepolisian. Dengan demikian maka bisa menghindari kecelakaan sebelum terjadi dan bisa menyelamatkan banyak nyawa. Kemudian Internet of Things juga bisa digunakan untuk pertanian yang cerdas. Contohnya untuk menganalisis hasil panen, untuk mengirimkan drone untuk menyebarkan benih secara merata, untuk mendeteksi hama dan penyakit, dan juga drone yang cerdas ketika mendeteksi adanya hama bisa langsung bereaksi secara otomatis menyemprotkan
pestisida ke daerah yang memerlukan, dan juga bisa untuk mendistribusikan pemupukan dan juga bisa mengatur irigasi. Dan Internet of Things untuk pertanian yang cerdas ini bisa meningkatkan monitoring yang cerdas, untuk pengendalian hama yang cerdas, dan perencanaan untuk pertanian yang lebih baik. Dengan demikian, maka Internet of Things untuk pertanian yang cerdas ini bisa membantu meningkatkan penghematan sumber daya manusia, menghemat tenaga, menghemat uang, dan juga meningkatkan produktivitas pertanian dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum, khususnya para petani. Dan ini sangat penting karena pemerintah juga telah meluncurkan program Smart Village Nusantara. Dan ini tentunya program Smart Village atau pedesaan yang cerdas ini sangat didukung oleh Internet of Things. Dan di tahun 2020, pasar Internet of Things di dunia telah mencapai 800 miliar dolar dengan lebih dari 8,4 miliar perangkat IoT di dunia. Dan ini akan berkembang terus sampai tahun 2025, akan lebih dari 2,4 triliun dolar untuk perangkat IoT yang terhubung ke internet. Dan dengan lebih dari 70 miliar perangkat IoT yang terhubung ke internet, maka artinya ini lebih dari 10 kali lebih banyak dari populasi manusia di bumi. Dan ini adalah grafik pertumbuhan pasar Internet of Things dari tahun 2016 sampai 2024. Dan di tahun 2022, setahun lagi, diperkirakan pasar Internet of Things di seluruh dunia akan mencapai 14,4 triliun dolar. Bagaimana dengan pasar IoT di Indonesia? Pasar IoT di Indonesia diprediksi mencapai 444 triliun di tahun 2022 dan terus berkembang sampai 1.620 triliun di tahun 2025. Dan saya ucapkan selamat kepada para Sultan Aheb Global Indonesia yang telah mengambil keputusan yang tepat dengan sistem metode sukses dari Cerdas Digital Foundation dan kurikulum Digital Asset Academy. Bersama-sama kita akan membangun jaringan komunitas Internet of Things yang terbesar di Indonesia, dan sebagai pionir maka Bapak Ibu akan menikmati keuntungan yang besar mulai tahun 2022 dan seterusnya. Dan komponen-komponen Internet of Things ini terdiri dari sensor yang dilekatkan pada barang-barang yang akan memancarkan sinyal ke server, dan oleh server akan diproses untuk mengambil keputusan, dan barang-barang atau perangkat ini selain dimonitor juga bisa bereaksi untuk mengambil tindakan sesuai program, dan ini akan memberikan data yang bernilai tinggi dan juga akan membangun smart society atau masyarakat yang cerdas. Dan komponen yang penting di sini tentunya adalah sinyal Internet of Things. Dan inilah peluang kita. Karena saat ini internet bukan hanya untuk orang biasa. Karena internet provider ataupun operator seluler saat ini menyajikan sinyal internet itu untuk orang-orang. Masalahnya jumlah barang-barang yang perlu dihubungkan dengan internet itu lebih banyak dari jumlah manusia. Bayangkan di rumah Anda, misalnya di rumah Anda ada penghuninya ada 5 orang, tentu barang-barangnya bisa lebih dari 20 atau 30 barang yang di masa depan atau masa depan itu sudah hadir saat ini, itu perlu dihubungkan dengan internet. Dan karena itu tidak bisa pakai internet dari operator seluler atau internet provider saat ini karena terlalu mahal jika digunakan pada barang-barang yang lebih banyak dari manusia jumlahnya. Sehingga inilah peluang kita untuk bersama-sama membangun jaringan seluler rakyat, ya, yaitu jaringan Internet of Things yang biaya sinyalnya itu lebih murah daripada 5G atau 4G saat ini. Dan ini dimungkinkan dengan membangun jaringan radio, ya, yang disebut LoRaWAN atau Long Range WAN. Ini seperti WiFi tapi jaraknya bisa 200 kali lebih jauh dari WiFi biasa, sehingga disebut juga LongFi. Dan teknologi yang kita gunakan dikembangkan oleh Helium dan sudah diluncurkan sejak tahun 2019, dan ini mengintegrasikan teknologi gelombang radio dengan teknologi blockchain Helium. Penemunya adalah Sean Fanning, dan dia dikenal sebagai pendiri Rapture, Social Media Path, Snowcap, dan Napster. Bahkan Napster ini sampai dimuat di majalah Time.
teknologi helium hotspot telah diliput oleh berbagai media, antara lain media Fast Company meliput teknologi helium hotspot sebagai 10 perusahaan elektronik konsumen paling inovatif di tahun 2020. Majalah Time juga memasukkan helium hotspot dalam penemuan terbaik 2019. Helium hotspot juga diliput oleh media blockchain Decrypt, serta diliput majalah Fortune sebagai teknologi blockchain yang digunakan oleh berbagai perusahaan besar, contohnya Lenslam Scooter dan juga Nestle. Kemudian di bulan Agustus 2021, media bisnis dan investasi terkemuka Bloomberg meliput Andreessen-backed 5G blockchain network raises 111 million US dollar. Artinya proyek pengembangan teknologi 5G yang menggunakan blockchain helium dan juga helium hotspot ini didukung oleh Andreessen Horowitz sebagai perusahaan investasi terkemuka dengan dukungan dana 111 juta dolar. Dan helium hotspot telah digunakan oleh banyak perusahaan, antara lain Agulus, Salesforce, Line, Airly, Novi, Digital Matter, Lone Star, One Planet, My Devices, Invisilis, Conserve, Careband, Smart Mimic, Nobel, dan juga Nestle, dan berbagai perusahaan lainnya, serta ratusan ribu individu. Dan helium hotspot ini merupakan cara baru menambang cryptocurrency. Dan ini caranya sangat mudah, yaitu dengan Anda menempatkan iHub hotspot di rumah Anda. Ini alatnya sangat kecil, sebesar kurang lebih sebesar 1 jengkal atau sebesar modem WiFi di rumah-rumah. Dan alat iHub hotspot ini berteknologi helium. Ketika Anda aktifkan dan memancarkan sinyal Internet of Things, Anda sebagai host akan mendapatkan reward atau hadiah cryptocurrency helium. Jadi selama alat ini memancarkan sinyal, otomatis melakukan mining cryptocurrency helium atau HNT. Anda akan mendapatkan penghasilan pasif dan hotspot Anda tanpa biaya. Dengan demikian, WiFi Anda yang digunakan untuk dihubungkan dengan modem iHub hotspot akan tertutupi biayanya, sehingga bisa dibilang Anda bebas iuran bulanan. Contoh, jika Anda menghasilkan 10, 20 HNT atau 30 HNT atau bahkan sampai 50 HNT per bulan dengan mengaktifkan 1 unit iHub hotspot, maka hasilnya akan Anda nikmati atau masuk ke e-wallet Anda. Dan ini bukan klaim penghasilan, bukan janji penghasilan pasti, bukan fixed income, namun ini adalah gambaran dari hasil mining helium menggunakan helium hotspot. Dan berapa harga cryptocurrency helium atau HNT? Harganya di bulan Juni 2020 itu $0,25, bulan September 2020 $4,03, dan perkiraannya di bulan Desember ini diharapkan bisa mencapai $45, dan Desember 2030 diperkirakan mencapai $1.288 atau mencapai 18,7 juta rupiah per HNT. Dan kabar baiknya, HNT atau helium ini sudah listing di CoinMarketCap dan juga listing di banyak pasar. Ini adalah harga helium atau HNT hari ini Minggu 12 Desember 2021. Harga HNT mencapai Rp420.115. Dan ini adalah sejarah harga helium hari demi hari dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 12 Desember 2021 hari ini. Dan helium telah dipasarkan di banyak pasar, yaitu di Binance, Binance.us, FTX, Get.io, WazirX di India, CoinX, CoinDCX, CoinEX, PionX, Bion, VCC, BigX, Hotbit, Corbit, toko kripto di Indonesia, Mandala Exchange, Zeti, dan juga di Indodax. Dan ini adalah perangkat cerdas iHub Hotspot alias Helium Miner. iHub Global telah bekerja sama dengan pabrik-pabrik modem helium, diantaranya Calchip Connect. Dan Calchip Connect telah memproduksi rak hotspot miner yang dirancang khusus untuk iHub Global, telah dilengkapi perangkat lunak untuk membayar bonus menggunakan HNT. iHub Hotspot ini merupakan generator penghasilan pasif yang tahan COVID-19, tahan resesi, bukan MLM atau network marketing, tapi ini menggunakan sistem afiliasi. Dan Anda tanpa merekrut bisa menghasilkan HNT, namun jika Anda mengembangkan tim, tentu bonus HNT yang Anda hasilkan bisa lebih besar. Alat ini bebas iuran bulanan, tidak perlu tutup poin, dan bisa menghasilkan helium atau HNT
24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun selama alatnya Anda aktifkan. Dan Helium telah memiliki dukungan dari banyak investor corporate, antara lain Khosla Ventures, Firstmark, GV, Harvard Steam Boiler, DG, SV Angel, Mark Benioff, Munich Re, USV, Multicoin Capital, dan juga Andreessen Horowitz. Dan di bagian kanan atas, ini adalah gambaran ekosistem IHAB Global yang merupakan siklus bisnis IHAB. IHAB Global memiliki investor untuk pengadaan alat atau perangkat IHAB Hotspot, dan kemudian perangkat IHAB Hotspot ini didistribusikan kepada para mitra afiliasi yang akan menjadi host, yaitu mengaktifkan perangkat IHAB Hotspot. Ketika sinyalnya aktif, akan langsung otomatis mining cryptocurrency Helium atau HNT. Dengan demikian, maka unit HNT di pasaran makin bertambah banyak, dan coin market cap HNT bertambah besar. Dengan demikian, maka keuntungan perusahaan semakin meningkat, dan dananya digunakan lagi untuk menambah pengadaan perangkat IHAB Hotspot yang didistribusikan kepada lebih banyak mitra afiliasi, dan semakin banyak host yang melakukan mining cryptocurrency Helium, semakin banyak HNT di pasaran, coin market cap yang bertambah besar, profit perusahaan meningkat, demikian seterusnya. Ini seperti tornado. Dan konsep atau praktek dari Helium Hotspot ini mudah dibuktikan karena sudah diliput banyak media, yaitu CoinDesk, Fast Company, Forbes, Time, Decrypt, Fortune, dan sangat mudah dibuktikan karena the network is live. Buktinya bisa dilihat di Helium Explorer. Dan ini adalah statistik atau data dari Helium Explorer pada hari ini Minggu 12 Desember 2021. Pada hari ini ada 397.620 Helium Hotspot di seluruh dunia. Dan ada pertambahan 86.306 Helium Hotspot baru dalam 30 hari terakhir. Artinya lebih dari 2.900 unit hotspot baru bertambah setiap hari. Dan jumlah HNT yang di stack atau di deposit itu mencapai 29,16 juta HNT atau setara 854 juta 96.400 dolar. Dan ini adalah testimoni atau bukti hasil mining menggunakan IHAB Hotspot, dan hotspot ini namanya Trendy Tandak, dipasang di Vero Beach, Florida, Amerika Serikat. Dan pada hari ini tanggal 12 Desember dengan perhitungan harga HNT Rp420.031, maka Trendy Tandak dalam 24 jam terakhir menghasilkan 0,773 HNT atau senilai Rp324.683 dalam 24 jam terakhir. Dan dalam 7 hari terakhir, hotspot Trendy Tandak menghasilkan 4,337 HNT atau setara Rp1.821.674, ya, atau dibulatkan lebih dari 1,8 juta rupiah dalam seminggu terakhir. Trendy Tandak juga menghasilkan dalam 30 hari terakhir 17,42 HNT atau setara Rp7.316.940 atau lebih dari 7,3 juta rupiah dalam 1 bulan terakhir. Dan ini adalah hasil mining, bukti hasil mining HNT dari hotspot Precise Ceramic Boa. Lokasinya ada di London, Inggris. Dan ini adalah hasil tanggal 12 Desember 2021. Dalam 24 jam terakhir, Precise Ceramic Boa menghasilkan 0,316 HNT atau setara Rp132.729 dalam sehari terakhir. Dan dalam 7 hari terakhir, Precise Ceramic Boa menghasilkan 2,039 HNT atau setara Rp856.443 dalam seminggu terakhir. Dan dalam 30 hari terakhir, hotspot Precise Ceramic Boa menghasilkan 9,325 HNT atau setara Rp3.916.789, dibulatkan lebih dari 3,9 juta rupiah dalam 1 bulan terakhir. Dan ini adalah hasil mining dari hotspot Shallow Walnut Yacht. Lokasinya sama, ada di London, Inggris, dan dalam 24 jam terakhir Shallow Walnut Yacht menghasilkan 0,059 HNT atau Rp24.781 dalam 24 jam terakhir.
dalam 1 minggu terakhir, Selo Walnut Yak menghasilkan 2,479 HNT atau setara Rp1.041.256. Dan dalam 30 hari terakhir, Selo Walnut Yak menghasilkan 18,122 HNT atau setara Rp7.611.801. Jadi dibulatkan lebih dari 7,6 juta rupiah dalam 30 hari terakhir. Dan jika kita perhatikan Bapak Ibu, posisi Prisa Ceramic Boa ini kemungkinan besar berada di perbukitan atau dataran tinggi, atau bisa juga ditempatkan di tower yang sangat tinggi atau di lantai paling atas apartemen atau gedung high rise building, ya, gedung pencakar langit, sehingga untuk pancaran gelombang radionya itu bisa 360 derajat dan juga jangkauannya bisa sangat jauh, bisa lebih dari 15 km atau bahkan ada yang lebih dari 20 km. Dan semakin kuat jangkauan sinyalnya, maka konversi untuk menghasilkan HNT-nya juga lebih besar lagi. Dan teknologi helium ini merupakan fenomena baru, yaitu perubahan paradigma baru untuk pengembangan infrastruktur nirkabel terdesentralisasi. Dan sistem ini adalah sistem jaringan nirkabel rakyat atau jaringan seluler rakyat. Dan inilah sistem untuk pengembangan jaringan seluler atau nirkabel menggunakan people power networks atau jaringan rakyat. Dan ini merupakan kekuatan daya ungkit yang luar biasa. Chuck Hansen, salah satu founder dari Hub Global, mengatakan bahwa saya lebih baik mendapat 5%, 10%, 15% dari ratusan atau ribuan hotspot daripada 100% milik saya sendiri. Dan Jean Paul Getty, salah seorang terkaya di dunia pada zamannya, mengatakan, saya lebih baik memiliki 1% dari usaha 100 orang daripada 100% usaha saya sendiri. Dan ini adalah sistem afiliasi iHub. Saat ini selagi promo, Anda bisa bergabung untuk registrasi iHub Global secara gratis. Dan kemudian Anda bisa kembangkan tim Anda, dan jika di antara tim Anda ada yang mendapatkan perangkat iHub Hotspot, maka status akunnya akan menjadi aktif. Dan 5 mitra pertama yang Anda referensikan dan statusnya aktif disebut Pro Team, mitra ke-6 sampai 15 disebut Bronze, kemudian mitra ke-16 sampai 25 disebut Silver Team, dan mitra ke-26 dan seterusnya disebut sebagai Gold Team. Setiap tim akan menghasilkan bonus yang berbeda-beda. Mitra ke-1 sampai ke-5 disebut Pro Team, menghasilkan bonus 20% untuk Anda. Mitra ke-6 sampai 15 yaitu Bronze Team, menghasilkan bonus 25% untuk Anda. Mitra ke-16 sampai 25 disebut Silver Team, menghasilkan 30% untuk Anda. Dan mitra ke-26 dan seterusnya disebut Gold Team, menghasilkan 35% bonus HNT untuk Anda. Dan contohnya jika kita gunakan rata-rata setiap hotspot menghasilkan 1 HNT per hari, maka rata-rata totalnya menghasilkan 365 HNT per tahun. Dengan demikian, maka untuk Pro Team Anda ada 5 hotspot dikali 365 HNT, dikali bonus Anda 20%, maka total bonus Anda setahun adalah 365 HNT. Untuk Bronze Team, ada 10 hotspot dikali 365 HNT, dikali bonus Anda 25%, maka hasilnya 912,5 HNT. Untuk Silver Team, ada 10 hotspot dikali 365 HNT, dikali bonus Anda 30%, hasilnya adalah 1095 HNT. Kemudian untuk Gold Team, contohnya ada 10 mitra di Gold Team Anda, contohnya dari mitra ke-26 sampai 35, ada 10 hotspot dikali 365 HNT, dikali bonus Anda 35%, hasilnya adalah 1277,5 HNT. Dan dijumlahkan semua, maka hasilnya mencapai 3.650 HNT per tahun. Kalau dikali harga rata-rata Rp300.000 per HNT, total hasilnya adalah 1.095 juta rupiah. Dan bagaimana dengan mitra-mitra di bawah tim Bronze Team dan seterusnya? Anda akan mendapatkan bonus 5% untuk mitra-mitra di bawah Bronze Team. Anda dapatkan 10% untuk mitra-mitra di bawah Silver Team,
dan Anda dapatkan 15% untuk mitra-mitra di bawah Gold Team Anda. Dan ini akan Anda dapatkan untuk semua mitra Pro Team di dalam grup Bronze, Silver, dan Gold. Mitra ke-1 sampai 5 disebut Pro Team, mitra ke-6 sampai 15 disebut Bronze Team, mitra ke-16 sampai 25 disebut Silver Team, dan mitra ke-26 dan seterusnya disebut Gold Team. Dan ini adalah ilustrasi untuk daya ungkit untuk menghasilkan 2,2 miliar sampai 4,4 miliar rupiah. Ini adalah daya ungkit 2 langkah. Langkah pertama, daftarkan 35 mitra. 5 mitra akan masuk di Pro Team, hasilkan bonus 20% untuk Anda. 10 mitra masuk di Bronze Team, hasilkan 25% untuk Anda. 10 mitra masuk di Silver Team, hasilkan 30% untuk Anda. Dan 10 mitra di Gold Team, hasilkan 35% bonus untuk Anda. Kemudian lakukan langkah kedua, di Bronze Team, 10 dikali 5, jadi 50, artinya ada 50 hotspot di Bronze Team Anda. Lakukan duplikasi 2 langkah di Silver Team Anda, sehingga Anda punya 50 hotspot di Silver Team. Lakukan duplikasi 2 langkah di Gold Team, maka di Gold Team Anda akan punya 50 hotspot. Dengan demikian, maka jumlah bonus Anda 1 tahun potensinya mencapai 7.482,5 HNT, dikali 300.000 rupiah harga rata-rata per HNT, hasilnya adalah 2.244.750.000 rupiah, atau dibulatkan 2,2 miliar rupiah per tahun. Jika HNT-nya naik menjadi 600.000 rupiah per HNT, hasilnya akan mencapai lebih dari 4,4 miliar rupiah per tahun. Dan berikut ini adalah ilustrasi daya ungkit 3 langkah untuk menghasilkan 10,5 miliar rupiah atau lebih. Langkah pertama, daftarkan 35 mitra. Langkah kedua, 10 kali 5 jadi 50. Langkah ketiga, 50 kali 5 jadi 250. Totalnya ada 300 hotspot di Bronze Team Anda. Lakukan duplikasi 3 langkah di Silver Team Anda, maka Anda akan mendapatkan 300 hotspot di Silver Team Anda. Kemudian duplikasikan lagi 3 langkah di Gold Team, maka Anda akan dapatkan 300 hotspot di Gold Team Anda. Dengan demikian, maka jumlah bonus Anda 1 tahun potensinya mencapai 34.857,5 HNT. Kalau dikali harga rata-rata 300.000 rupiah per HNT, hasilnya adalah 10.457.250.000 rupiah atau dibulatkan 10,5 miliar rupiah per tahun. Jika satu HNT-nya mencapai 600.000 rupiah, maka hasilnya bisa mencapai 20,9 miliar rupiah per tahun. Ini adalah ilustrasi daya ungkit 4 langkah, 51,5 miliar rupiah atau lebih. Langkah pertama, daftarkan 35 mitra. Langkah kedua, 10 kali 5 jadi 50. Langkah ketiga, 50 kali 5 jadi 250. Langkah keempat, 250 kali 5 jadi 1.250. Langkah dan total semuanya menjadi 1.550 hotspot di Bronze Team Anda. Dan lakukan duplikasi 4 langkah di Silver Team, maka Anda akan memiliki 1.550 hotspot di Silver Team Anda. Lakukan duplikasi 4 langkah di Gold Team, maka Anda akan memiliki 1.550 hotspot di Silver Team Anda. Maka potensi bonus Anda 1 tahun mencapai 171.732,5 HNT. Dikali harga rata-rata 300.000 rupiah per HNT, totalnya mencapai 51 miliar 519.750.000 rupiah per tahun, atau dibulatkan 51,5 miliar rupiah per tahun. Dan jika HNT-nya 1 HNT mencapai 600.000 rupiah, maka totalnya bisa mencapai 103 miliar rupiah per tahun. Dan ini adalah ilustrasi daya ungkit 5 langkah untuk menghasilkan 256 miliar rupiah atau lebih. Langkah pertama, daftarkan 35 mitra. Langkah kedua, 10 kali 5 jadi 50. Langkah ketiga, 50 kali 5 jadi 250. Langkah keempat, 250 kali 5 jadi 1.250. Langkah kelima, 1.250 kali 5 jadi 6.250. Jumlahnya 7.800 hotspot di Bronze Team Anda. Lakukan duplikasi 5 langkah untuk Gold Team Anda atau Silver Team Anda, sehingga Anda punya 7.800 hotspot di Silver Team Anda. Lakukan juga duplikasi 5 langkah di Gold Team, sehingga Anda punya 7.800 hotspot di Gold Team Anda. Dengan demikian, maka potensi jumlah bonus Anda 1 tahun mencapai 856.107,5 HNT. Kalau dikali harga rata-rata 300.000 rupiah per HNT, hasilnya mencapai 256.832.256
miliar 832.250.000 rupiah, atau dibulatkan 256,8 miliar rupiah per tahun. Kalau satu HNT-nya mencapai 600.000 rupiah, maka potensinya mencapai 513,6 miliar rupiah per tahun. Dan Anda bisa membuat goal setting untuk mencapai berapa banyak HNT yang ingin Anda hasilkan dari bonus afiliasi tim atau komunitas Anda. Contoh, jika Anda menghasilkan bonus HNT sejumlah 10.000 HNT sampai Desember 2025, dan diperkirakan pada waktu itu HNT akan menjadi $840 per HNT. Maka potensi nilai HNT Anda totalnya mencapai $8,4 juta atau 121,3 miliar rupiah. Jika Anda berhasil mengumpulkan 100.000 HNT sampai Desember 2025, maka total HNT Anda potensinya mencapai $84 juta atau 1,2 triliun rupiah. Dan ini bisa dihasilkan dengan melakukan miner get miner. Jadi Anda tidak akan sulit menghasilkan nilai sebesar ini dengan mining solo atau sendirian. Dan sistem iHab Global dibuat sistemnya itu untuk memperbesar bonus HNT Anda dari afiliasi. Jadi metodenya kita sebut pasif pasca aktif tingkatkan keuntungan atau PPATK. Artinya di tahap awal saat ini Bapak Ibu silakan melakukan kegiatan aktif untuk belajar. Itu untuk belajar diri sendiri. Kemudian Anda sponsori mitra-mitra baru, ya, referensikan ke mitra-mitra baru. Kemudian bina tim Anda edukasi tim Anda, ya. Kemudian Anda setelah membina jaringan dan mengedukasi mitra-mitra Anda, semakin banyak mitra yang Anda edukasi, semakin besar tim yang Anda bangun, maka semakin besar keuntungan Anda di masa depan. Artinya inilah yang disebut sekarang Anda bekerja aktif dulu, maka akan meningkatkan keuntungan pasif Anda di kemudian hari. Dan ini adalah testimoni dari Sultan Simon Lee, seorang mitra saya yang telah menerima modem iHab Hotspot pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021, waktu California, Amerika Serikat. Atau hari Rabu, tanggal 29 September 2021, waktu Indonesia Barat. Dan di sebelah kanan ini adalah surat dari iHab Global yang mengucapkan selamat kepada Sultan Simon Lee yang telah mengambil keputusan untuk bergabung dengan jaringan Internet of Things yang paling cepat perkembangannya di dunia saat ini, yaitu iHab Global. Ini adalah pernyataan keterangan penghasilan atau income disclaimer. Semua hotspot Helium dapat diakses publik karena semuanya ada di blockchain Helium. Ini adalah penjelasan tentang transparansi sistem mining Helium Hotspot. Kami melakukan segala upaya terbaik untuk memastikan bahwa kami telah memberikan data yang akurat yang menggambarkan hasil sebenarnya dari hasil mining hotspot Helium. Dan untuk miningnya menggunakan teknologi atau metode proof of coverage yang dipengaruhi oleh banyak variabel yang tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan. Dan ada banyak faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang kripto seperti Helium atau HNT. Faktor-faktor ini tidak bisa dipengaruhi atau dikendalikan oleh perusahaan Helium maupun oleh iHab Global. Jadi tidak ada jaminan nilai pasti saat ini atau masa depan. Hasil dan nilai masa lalu yang sudah terjadi belum tentu bisa menentukan hasil di masa depan. Hidup Anda adalah cerminan dari pilihan yang telah Anda buat di masa lalu. Jika Anda menginginkan hasil yang berbeda, buatlah pilihan yang berbeda. Hasil atau kehidupan Anda dan keluarga saat ini adalah hasil dari pilihan dan keputusan yang Anda buat 5-10 tahun lalu. Bagaimana kehidupan Anda dan keluarga Anda 5-10 tahun mendatang? Itu bergantung dari pilihan dan keputusan yang Anda buat hari ini. Terima kasih sudah mengikuti kursus nasional Internet of Things dan seminar iHab Global Indonesia yang diadakan oleh Cerdas Digital Foundation dan Digital Asset Academy. Ini adalah seminar nasional iHab Global Indonesia yang terakhir di tahun 2021, dan silakan hubungi konsultan yang mengundang Anda atau memberi Anda informasi iHab Global Indonesia. Bapak Ibu, ini adalah sesi tanya jawab. Dan jika Anda mendaftarkan atau mitra-mitra baru Anda mendaftar, ada kemungkinan Anda akan menemukan pesan kegagalan yang pertama ini, error, make sure you are selecting an address from the autocomplete. Ini masalahnya adalah kegagalan
pada waktu mengisi alamat reserve hotspot di Helium Track. Solusinya, di baris pertama Anda ketik saja nama jalan utama dan nomor, jangan diketik lengkap sampai RT RW dan kelurahan, ya. Nah, lebih baik lagi Bapak Ibu daftarkan dulu koordinat lokasi Anda di Google Map. Kemudian Anda akan mendapatkan nama titik lokasi Anda. Nah, nama titiknya ini Anda masukkan di Helium Track di alamat instalasi, lalu Anda klik search, maka akan muncul daftar pilihan alamat dari autocomplete seperti Gojek atau Grab. Ya, pilih yang paling tepat. Ya, jadi Anda nggak perlu menulis alamat lengkap secara manual. Kemudian pesan kegagalan yang kedua, no results for the address you enter. Did you type the address correctly? Tidak ada hasil alamat yang Anda masukkan. Apakah Anda sudah mengetik alamat dengan benar? Ini masalahnya adalah kegagalan mengisi alamat di reserve hotspot. Solusinya, jangan ketik alamat lengkap secara manual. Lebih baik Anda daftarkan alamat koordinat Anda di Google Map dulu, dapatkan nama titik di Google Map, lalu nama titiknya Anda masukkan di alamat instalasi di Helium Track. Lalu klik search, akan muncul daftar pilihan alamat dari autocomplete seperti Gojek atau Grab, pilih yang paling mendekati lokasi Anda atau yang paling tepat. Untuk daerah pedesaan yang hanya ada jalan utama, misalnya jalannya sangat panjang, tapi sebetulnya sudah beda kelurahan atau beda RT RW. Nah, Anda bisa menentukan alamat dengan cara Anda mengetik nama titik lokasi yang dikenal Google Map di daerah itu, dekat rumah Anda. Misalnya, Anda masukkan nama sekolah, nama kantor bank, kantor cabang perbankan, kantor kelurahan, nama toko, rumah makan, pasar, dealer HP, dealer sepeda motor, ya, atau nama titik-titik lainnya. Kalau sedapat mungkin lebih baik masukkan koordinat rumah Anda sendiri. Lalu Anda kasih nama rumah Anda, misalnya rumah saya gitu ya misalnya. Atau rumahnya Bapak Budi contohnya. Nah, itu kemudian Anda ketik di alamat instalasi di Helium Track-nya, ya. Kemudian pesan kegagalan yang ketiga. A reservation exists nearby this location, so it is not eligible to be reserved. Dan ini reservasi telah ada di lokasi sekitar Anda, sehingga Anda tidak bisa lagi untuk memesan lokasi pemasangan. Nah, ini masalahnya ada member lain yang terdeteksi oleh sistem telah melakukan pemesanan hotspot di lokasi yang sama dalam jarak kurang dari 300 meter dari lokasi titik Anda, sehingga tidak bisa double booking. Nah, solusi yang pertama, kembali lagi Anda buat lokasi di Google Map, ya, titik alamat Anda itu Anda buatkan dulu di Google Map, sehingga Anda punya nama titik. Lalu nama titik Anda masukkan di alamat instalasi di Helium Track. Kemudian klik search. Akan muncul daftar pilihan alamat dari autocomplete. Anda pilih yang paling tepat, ya. Nah, ada kemungkinan kalau Anda sudah masukkan nama titik dari Google Map, ada kemungkinan bisa jadi oleh sistem jadi diperkenankan, ya. Kenapa? Karena dengan titik koordinat yang dikenal Google Map, maka pengukuran jaraknya jadi lebih presisi. Sehingga mungkin jaraknya jadi lebih dari 300 meter dari titik terdekat, sehingga jadi Anda bisa daftar. Tapi jika ternyata sudah menggunakan titik dari Google Map yang akurat, masih terdeteksi kurang dari 300 meter dari tempat Anda itu sudah ada alamat yang dipakai untuk reserve hotspot, maka solusinya ganti alamat instalasi dengan alamat lain. Misalnya pakai alamat rumah family, rumah teman, atau tempat usaha. Dan ini adalah tanya jawab untuk pertanyaan-pertanyaan yang paling sering diajukan. Pertanyaan pertama, berapa ongkos kirim ke alamat saya? Jawabannya, ongkos kirim berbeda-beda bergantung lokasi, mulai dari $49. Nilai pastinya akan dikonfirmasi via email setelah Anda mendapat jadwal pengiriman perangkat iHub Hotspot. Pertanyaan kedua, apakah setelah daftar dan isi reserve hotspot alatnya otomatis dikirim? Jawabannya, tidak otomatis dikirim. Akan ada verifikasi alamat pengiriman dan instalasi, komunikasinya via email. Pertanyaan ketiga, kapan perangkat iHub Hotspot saya dikirimkan? Jawabannya, bagi yang reserve hotspot di bulan Desember 2021, maka jadwal pengiriman akan diinformasikan setelah bulan Mei 2022. Pertanyaan keempat, apakah ada iuran bulanan? Mengapa bisa gratis? Jawabannya, tidak ada iuran bulanan. Sistemnya bisa
daftar gratis karena menggunakan bagi hasil HNT. Pertanyaan kelima, mengapa AHEP Global menggunakan sistem afiliasi kemitraan? Jawabannya, sistem afiliasi kemitraan adalah yang paling baik untuk mengedukasi calon-calon mitra baru, calon-calon host, dan setelah alat datang, sistem afiliasi ini paling baik untuk memonitor jaringan hotspot supaya aktif. Dan juga sistem AHEP Global ini, keunggulannya adalah sistem bonus HNT yang dihasilkan itu lebih besar dari bonus afiliasi daripada mining sendiri. Pertanyaan keenam, apakah member yang tidak punya WiFi bisa dapat HNT? Jawabannya, aktivasi perangkat AHEP Hotspot perlu WiFi dari Internet Service Provider. Jika tidak punya WiFi, bisa kembangkan jaringan afiliasi. Jika mitra timnya mengaktifasi AHEP Hotspot, maka sponsornya bisa mendapat bonus HNT sesuai sistem AHEP Global. Pertanyaan berikutnya, apakah data di rumah kita aman jika memasang modem AHEP Hotspot? Jawabannya, data Anda 100% aman. Apalagi AHEP Hotspot menggunakan teknologi blockchain Helium. Dan teknologi blockchain ini lebih aman daripada internet biasa yang bukan blockchain. Pertanyaan berikutnya, apakah sudah mendapat izin dari pemerintah? Jawabannya, perangkat AHEP Hotspot atau Helium Hotspot ini telah mendapat persetujuan dari lembaga pemerintah seperti FCC dan ini berlaku internasional. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan risiko kesehatan kalau di rumah kita memasang AHEP Hotspot? Jawabannya, tidak ada risiko kesehatan karena frekuensi yang digunakan sudah aman. Dan ini sudah mendapat sertifikasi internasional. Pertanyaan berikutnya, berapa frekuensi Internet of Things di Indonesia yang digunakan oleh AHEP Hotspot? Jawabannya, perangkat frekuensi IoT di Indonesia yang telah disahkan oleh Menteri Kominfo dan adalah 920 sampai 923 MHz. Ini adalah frekuensi yang digunakan oleh AHEP Hotspot di Indonesia. Bagaimana cara mencairkan cryptocurrency Helium atau HNT ke rekening rupiah? Jawabannya, Anda bisa buka wallet HNT dan mencarikan HNT Anda dengan mudah ke rupiah dengan mendaftar di http://hnt.ahepglobal.id. Anda akan diarahkan untuk membuka akun toko kripto dan pastikan kode referral mitra AHEP adalah 5RZ42561. Dan kami ucapkan selamat untuk para Sultan AHEP Global Indonesia yang telah membangun jaringan dan membina tim, mengedukasi tim Anda, melakukan duplikasi, sehingga kita berkembang menjadi komunitas Internet of Things terbesar di Indonesia, salah satu yang terbesar di dunia. Selamat kepada Sultan Alexius Felix, manajer bintang 1 di Bekasi, Sultan Muhammad Nawir, manajer bintang 1 di Bone, Sulawesi Selatan, Sultan Agustina Onis Satriani, manajer bintang 1 dari Tangerang, Banten, Sultan Dahlia, manajer bintang 1 dari Kembayan, Kalimantan Barat, Sultan Gusman Yuhardi, sarjana pendidikan, magister manajemen, manajer bintang 1 dari Duri, Riau, Sultan Made Yudi Sastrawan, manajer bintang 1 dari Denpasar, Bali, Sultan Akhyar Mubarok, manajer bintang 1 dari Yogyakarta, Sultan Ismanoto Murad, manajer bintang 1 dari Subang, Jawa Barat, Sultan Sriyanto, manajer bintang 1 dari Tangerang, Banten, Sultan Romi Rauf, sarjana kehutanan, MAP, manajer bintang 1 dari Gorontalo, Sultan Amron Hasibuan, manajer bintang 1 dari Medan, Sumatera Utara, Sultan Dr. Andes Haji Laupe, Master of Science, manajer bintang 1 dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sultan Malikul Husna, sarjana pendidikan, manajer bintang 1 dari Jombang, Jawa Timur, Sultan Heru Gaharudin, manajer bintang 1 dari Bandar Lampung, Sultan Sarono, manajer bintang 1 dari Jakarta Timur, Sultan Edi Purwanto, manajer bintang 1 dari Jakarta Selatan, Sultan Imade Sayang, manajer bintang 1 dari Gianyar, Bali, Sultan Gatot Sudirman, manajer bintang 1 dari Kediri, Jawa Timur, Sultan Nurdin Asnawi, manajer bintang 1 dari Tual, Maluku Tenggara, Sultan Wakid Hasim, manajer bintang 1 dari Magetan, Jawa Timur, Sultan Columbus Guduru, manajer bintang 1 dari Halmahera Utara, Maluku Utara, Sultan Arif Haryanto, manajer bintang 1 dari Kerinci, Jambi, Sultan Slamet,
manajer bintang 1 dari Blora, Jawa Tengah. Sultan Tati Herawati, manajer bintang 1 dari Bogor, Jawa Barat. Sultan Hai Nur Rasyid, manajer bintang 1 dari Jakarta. Sultan Robi Wijaya Limarno, manajer bintang 1 dari Surabaya, Jawa Timur. Sultan Syahril Anwar, manajer bintang 1 dari Langsa, Nanggro, Aceh Darussalam. Sultan Mutmainah SSI, manajer bintang 1 dari Depok, Jawa Barat. Sultan Yulianto, manajer bintang 1 dari Gresik, Jawa Timur. Sultan Nonce Jenny Rey, manajer bintang 1 dari Bontang, Kalimantan Timur. Sultan Toto Herwanto, manajer bintang 1 dari Majalengka, Jawa Barat. Sultan Charsum Herianto, manajer bintang 1 dari Depok, Jawa Barat. Sultan Majahaki, manajer bintang 1 dari Yogyakarta. Sultan Sulistyowati, manajer bintang 1 dari Ngawi, Jawa Timur. Sultan Simon Rangga, manajer bintang 1 dari Malang, Jawa Timur. Sultan Sirojudin Anwar, manajer bintang 1 dari Trenggalek, Jawa Timur. Sultan Yanto Deswanto, manajer bintang 1 dari Bekasi, Jawa Barat. Sultan Mateus Tuasitohang, manajer bintang 1 dari Medan, Sumatera Utara. Sultan Frans Limbong, manajer bintang 2 dari Surabaya, Jawa Timur. Sultan Peter Yolenus Pelo, manajer bintang 2 dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sultan Loleh Haryanti, manajer bintang 2 dari Bandung, Jawa Barat. Sultan Ingsun Hakiki, manajer bintang 2 dari Jakarta. Sultan Meti Katarina, manajer bintang 2 dari Denpasar, Bali. Sultan Denok Dinaminiati, manajer bintang 2 dari Surabaya, Jawa Timur. Sultan Mamiludin, manajer bintang 2 dari Depok, Jawa Barat. Sultan Setiono, manajer bintang 2 dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Sultan Yadi Indrawan, manajer bintang 2 dari Cianjur, Jawa Barat. Sultan Ahmad, sarjana sosial, sarjana ekonomi, Master of Science, manajer bintang 2 dari Maros, Sulawesi Selatan. Sultan Herianto, manajer bintang 2 dari Bogor, Jawa Barat. Sultan Agus Sudrajat, manajer bintang 2 dari Bekasi, Jawa Barat. Sultan Betty Indriati, manajer bintang 2 dari Jombang, Jawa Timur. Sultan Farida Nuraini, manajer bintang 2 dari Kediri, Jawa Timur. Sultan Muhammad Ismail Jumarang, sarjana agama, manajer bintang 2 dari Sopeng, Sulawesi Selatan. Sultan Isanuddin HS, manajer bintang 2 dari Martapura, Kalimantan Selatan. Sultan Meiska Gama, manajer bintang 2 dari Halmahera Timur, Maluku Utara. Sultan A. Kartika, manajer bintang 2 dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Sultan Sarono, manajer bintang 2 dari Jakarta Timur. Sultan Endi Sutrisno, manajer bintang 2 dari Denpasar, Bali. Sultan Columbus Guduru, manajer bintang 2 dari Halmahera Utara, Maluku Utara. Sultan Samsul Daris, manajer bintang 2 dari Bontang, Kalimantan Timur. Sultan Muhammad Agung Santoso, manajer bintang 2 dari Jakarta Timur. Sultan Saiful Hermawan, manajer bintang 2 dari Surabaya, Jawa Timur. Sultan Heri Tri Kristanto, sarjana teknik, manajer bintang 2 dari Surabaya, Jawa Timur. Sultan Rudi Kurniawan, manajer bintang 2 dari Lawang, Jawa Timur. Sultan Bambang Wijanarko, manajer bintang 2 dari Yogyakarta. Sultan Niwayan Biji, manajer bintang 2 dari Denpasar, Bali. Sultan Gede Fedri Mahendranata, manajer bintang 3 dari Jakarta. Sultan Ari Lim, manajer bintang 3 dari Jakarta. Sultan Meswati, manajer bintang 3 dari Pekanbaru, Riau. Sultan Beni Subianto, manajer bintang 3 dari Bandung, Jawa Barat. Sultan Imam Nursu Sabtono, manajer bintang 3 dari DKI Jakarta. Sultan Setiawan, manajer bintang 3 dari Takengon, Nanggro, Aceh Darussalam. Sultan Darmawati Nasir, manajer bintang 3 dari Jakarta Selatan. Sultan Sri Yaumi, manajer bintang 3 dari Bekasi, Jawa Barat. Sultan Insinyur Raka Hartawan, manajer bintang 3 dari Denpasar, Bali. Sultan Pendeta Janes Palealu, Master of Arts, Master of Theologia, manajer bintang 3 dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Sultan Insinyur Zaidin Amin, manajer bintang 3 dari Jakarta Timur. Sultan Arifin M. Nur, manajer bintang 3 dari Tangerang Selatan, Banten. Sultan Edi Susanto, senior manajer bintang 1 dari Lamongan, Jawa Timur. Sultan Insinyur Ida Ayu KD Mahayuni, senior manajer bintang 1 dari Denpasar, Bali. Sultan Insinyur Kiai Haji Ermas Andiko Syamda, senior manajer bintang 1 dari Jakarta. Sultan Heri Iskandar Putra, senior manajer bintang 1 dari Bandung, Jawa Barat. Sultan Katno, senior manajer bintang 1 dari Kediri, Jawa Timur. Sultan Agus Wiono, senior manajer bintang 1 dari Pasuruan, Jawa Timur. Sultan Cucun Sudiana, senior manajer bintang 2 dari Tangerang, Banten. Sultan Fauzia, sarjana kesehatan masyarakat, senior manajer bintang 2 dari Jakarta.
Sultan Yanto Herianto, Senior Manager Bintang 3 yang tercepat dan pertama di Indonesia dari Cikampek, dan Sultan Amirul Setiawan, Senior Manager Bintang 3 dari Kediri, Jawa Timur. Jika para Sultan leader teladan ini bisa, maka Bapak Ibu juga bisa. Ini adalah roadmap AHEP Global Indonesia. Bulan Agustus 2021, 17.845 mitra telah kita lalui dan telah kita capai. Roadmap bulan Oktober 2021, 178.490 mitra. Desember 2021, 500.000 mitra. Februari 2022, 1.784.500 mitra. April 2022, 4.500.000 mitra. Juni 2022, 9 juta mitra. Agustus 2022, 17.845.000 mitra. Dan ini bisa dicapai dengan melakukan duplikasi menggunakan sistem metode sukses, yaitu sistem peringkat dari Cerdas Digital Foundation. Dan ini sistemnya merupakan kombinasi dari jumlah member yang Anda sponsori dan jumlah mitra totalnya di dalam tim Anda. Dan kami ucapkan selamat. Pada tanggal 30 Agustus 2021, kita telah mencapai roadmap pertama 17.845 mitra Indonesia. Dan satu hari kemudian, tanggal 31 Agustus 2021, bertambah 5.000 mitra baru dalam satu hari. Dan totalnya menjadi 22.845 mitra Indonesia. Dan duplikasinya terus berjalan, sehingga pada waktu AHEP Global Launching, tanggal 6 November 2021, maka kita telah mencapai 80.000 mitra Indonesia, dan menjadi komunitas Internet of Things yang terbesar di Indonesia dan salah satu yang terbesar di dunia, dan kita menjadi komunitas Internet of Things yang terbesar di dunia di luar Amerika Serikat dan India. Dan selamat, pada tanggal 12 Desember 2021 kita bersama-sama kita telah mencapai 105.000 mitra Indonesia. Dan marilah kita manfaatkan peluang promo Desember Berjaya untuk memanfaatkan kuota pendaftaran gratis AHEP Global untuk mewujudkan 500.000 mitra Indonesia sampai tanggal 31 Desember 2021. Bersama-sama kita pasti bisa. Bagi Bapak Ibu yang merasa mendapatkan manfaat dari kursus nasional Internet of Things ini, dan merupakan juga seminar terakhir AHEP Global Indonesia tahun ini, maka Bapak Ibu kami persilakan untuk mendukung program Cerdas Digital Peduli Charity Program. Dukungan sukarela dapat Anda salurkan bagi masyarakat terdampak pandemi Corona, dan bisa Anda salurkan melalui Bank Rakyat Indonesia nomor 0039 01 026 501 530 atas nama Yayasan Cerdas Digital Adil Sejahtera. Silakan kirim bukti transfer nama dan domisili Anda ke Telegram https://t.me/ahepglobal.id. Anda juga bisa kirimkan bukti transfer ke email ahepglobal.id@gmail.com. Dan Anda bisa silakan Anda buka wallet HNT. Baik Anda yang sudah punya atau belum punya, silakan buka baru wallet HNT di toko kripto di http://hnt.ahepglobal.id. Pastikan kode referral Anda 5RZ42561. Dan silakan bergabung dengan media sosial AHEP Global Indonesia. Silakan bergabung dengan Telegram AHEP Global ID. Silakan like fanpage di Facebook AHEP Global ID. Dan silakan berlangganan video dengan klik subscribe di YouTube AHEP Global ID. Terima kasih sudah bergabung dengan AHEP Global Indonesia. Bersama-sama kita mewujudkan jaringan Internet of Things yang terbesar di Indonesia dan salah satu yang terbesar di dunia. Dan juga bersama-sama kita bergotong royong menjadi sukarelawan Cerdas Digital Foundation untuk mewujudkan kita bersama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia di era digital ekonomi. Terima kasih sudah bergabung bersama Cerdas Digital Foundation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Sultan, merdeka.